Oke. Pandu Rizky Beriawan. Hadir, Bu. Hadir. Nadila. Hadir, Bu. Oke. Ardi Aziz. Nggak hadir ya? Erlangga. Fahmi. Fahmi hadir ya? Naufal Robani. Ardi Aziz, Erlangga, sama Naufal nggak ada ya? Oke, tutup yang satu, buka yang satu lagi. Ya, lanjut di bahasa Paulian. Sulaiman. Sulaiman Mumtazudin. Ari Prasojo. Hadir, Bu. Anissa Merani. Hadir, Bu. Fatima Azahra. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Melina. Hadir, Melinia. Bu. Raisa. Hadir, Bu. Suci. Hadir, Ibu. Saida. Hadir, Bu. Feria. Hadir, Ibu. Nadif. Hadir, Bu. Arika. Hadir, Bu. Amira. Hadir, Bu. Aisyah. Hadir, Bu. Indah. Hadir, Bu. Rizky Syahfi. Hadir, Bu. Vina. Ya, Vina. Hadir, Bu. Netania. Hadir, Bu. Asri. Hadir. Vina Amanda. Sulaiman. Oke. Nanti di namanya yang kelas Pak, yang kelasnya siapa nih? Yang kelasnya Pak Ulian itu ditulis B, yang kelasnya Bu Ruri ditulis A ya. Jadi sebelum nomor tulis A atau B. Bu Ruri A, Pak Ulian B. Oke. Jadi nanti kalau ada tanya jawab, saya bisa tahu ini dari Pak Ulian atau Bu Ruri. Oke. Jangan lupa di rename dulu, rename A atau B, NPM sama nama. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Bener nih. Oke, kalau gitu saya yang nanya. Sejauh apa kalian memahami tentang takaful? Karena habis ini kita akan lari. Sejauh mana kalian memahami takaful? Apa sih takaful itu? Ya, ada yang membantu jawab nggak? Jangan lupa nilai partisipasi kita gede loh. Saya Bu Aisyah. Ayo silahkan. Kalau yang berdasarkan pemahaman saya tentang takaful, jadi takaful ini merupakan asuransi tapi berdasarkan dengan nilai syariah, di mana kayak di sini risk sharing antara si orang-orang yang peserta-peserta nasabah dari asuransi ini. Jadi konsepnya itu pakai ta'awun, di mana mereka saling tolong-menolong satu sama lain. Betul. Ada dana apa yang berbeda antara syariah sama konvensional? Ada dana tabarunya. Oke, siap. Berarti udah ngerti ya itu ya. Jadi nanti kalau udah habis nanya, silahkan tulis namanya di kolom chat. Jadi nanti saya bisa nyatat itu sebagai partisipasi.
Nah, karena sudah pada ngerti konsep mengenai takaful dan sekarang itu kita akan masuk ke daleman takaful. Nah, ini adalah daleman dari takaful yang mungkin kalian ngelihatnya hanya, oh takaful saya dapat keuntungan 8%. Oh, dana takaful saya dapat keuntungan 5% kalau kalian investasi gitu atau punya produk namanya unit link. Biasanya kalian langsung tahu, oh ya saya dapat 5%, saya dapat 4%, tapi kalian kadang-kadang enggak belum berpikir kemana sih dana saya disalurkan sama si perusahaan takaful. Nah, hari ini materi terkait investment portfolio of takaful undertakings. Diambil dari apa? Ini purely diambil dari jurnal. Nah, portofolio investasi takaful sendiri. Nah, kalau dilihat, ini Indonesia, portofolio investasi asuransi umum syariah di Indonesia. Yang pertama adalah mostly kita masih main di pas 18 sampai dengan Januari 2019 itu 1865 kan. Nah, itu awalnya itu kita dominate di deposito kalau lihat di sini. Terus kita beralih nih ternyata di 2019 bahwa banyakan di masuk ke pasar modal. Karena kenapa? Ini dengan era berkembangnya sukuk di Indonesia. Jadi sukuk dan surat berharga syariah nasional mulai berkembang. Jadi mulai ada pilihan opsi investasi untuk ke sukuk dan surat berharga syariah negara. Kenapa sih yang di saham syariah cuma dikit? Ada yang mau jawab nggak kira-kira? Kenapa takaful dioper ke saham syariah sedikit? Ada yang mau jawab? Coba jawab, Ibu. Ayo silahkan, siapa duluan? Kalau saham itu menurut saya karena dia lebih beresiko, jadi asuransinya investasinya sedikit gitu, karena dia lebih beresiko. Karena dia lebih berisiko, bisa. Ada lagi yang mau jawab yang lain ya nggak? Kenapa buat saham porsinya sedikit aja? Tadi masnya siapa tadi itu? Yang Bu. mau jawab? Silakan. Mungkin karena kurang. Ini yang paling liquid adalah saham syariah. Ayo, ada yang mau jawab lagi kira-kira kenapa sih nggak saham syariah yang di Indonesia itu yang famous gitu, malah lebih famous yang namanya sukuk dan surat berharga syariah negara? Tingkat pengembaliannya bukan, Bu? Tingkat pengembaliannya kenapa? Karena risikonya tinggi, jadi nggak tentu gitu kalau untuk saham syariah. Kan kalau Harusnya dia tingkat pengembalian tinggi. Malah tinggi, Bu. Iyalah, kan tinggi. Kalau dari profil risiko nasabahnya gimana? Kayak baca-baca gitu tuh kalau investasi itu kayak risk averse atau kayak mereka tuh emang mencari high risk high return. Jadi investasinya itu tuh maunya tuh yang aman, jadinya tuh kayak saham pasar modal syariah itu bukan pilihan yang aman. Makanya kebanyakan dari mereka ada
Oke. Nah, apa yang terjadi jika asuransi syariah terlalu banyak menempatkan pada saham dan deposito, dan apa alasannya asuransi syariah terlalu banyak menempatkan pada saham dan deposito, dan mengapa penempatan asuransi syariah dan reasuransi syariah terlihat sama, walaupun tadi ternyata beda, ya ada beda bahwa reasuransi lebih cenderung agresif dalam hal investasi. Ada yang mau jawab nggak kira-kira? Tadi jawab, silahkan tulis ya. Ya, ada yang mau jawab nggak kira-kira? Apa yang terjadi jika asuransi syariah terlalu banyak menempatkan pada saham dan deposito? Jangan malu-malu, udah jawab aja. Mau coba jawab, Bu? Silahkan. Mungkin jadi ada kesulitan, kemungkinan kekurangan dana karena misalkan terlalu banyak yang klaim, jadi karena return dari deposito kan relatif kecil dibanding yang lain misalkan. Iya. Ini pada saham dan deposito atau salah satu maksudnya, Bu? Salah satu. Kalau saham kenapa? Kalau deposito kenapa? Kalau deposito itu maksud saya. Sedangkan kalau pada saham gimana ya? Ayo gimana? Ya terlalu beresiko kalau di saham. Jadi untuk jangka panjangnya takutnya malah jadi nggak terpenuhi kalau di saham. Betul. Ingat kasus yang baru-baru terjadi? Dia banyak menempatkan di saham-saham yang tidak blue chips. Jadi saham-saham gorengan banyaknya main di saham-saham gorengan, efeknya adalah tidak bisa melakukan pembayaran kepada nasabah. Nah, ini sama juga tadi saham dan deposito ya. Kemudian kenapa sih penempatan investasi asuransi syariah dan reasuransi syariah tadi berbeda? Kalau misalnya terlihat sama tapi ada perbedaannya dikit, ada yang mau jawab nggak? Kira-kira? Ada yang mau jawab? Ini sebenarnya udah saya jawab sih. Jadi sebenarnya agak beda kalau reasuransi, dia lebih cenderung untuk lebih agresif dalam hal investasinya. Nah, ini yang ternyata takaful di Indonesia itu udah diatur investment by takaful di PMK 11 nomor 2011. Takaful diperkenankan untuk memiliki investasi pada deposito bank syariah dengan nilai nominal, saham syariah harga pasar terakhir dan diperdagangkan di bursa, sukuk atau obligasi syariah nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga berperingkat berizin OJK, SBSN boleh, surat berharga multinasional boleh, reksadana syariah boleh, efek beragun aset syariah boleh, pembiayaan boleh, emas murni boleh, ditempatkan pada luar negeri boleh. Nah, ini yang kadang-kadang OJK loosnya di sini. Bahwa deposito itu maksimal cuma 20% dari jumlah investasi. SBSN itu maksimal 20% dari jumlah investasi. Saya sebagai OJK terkait asuransi, kenapa banyak asuransi fraud? Artinya asuransi negara kemarinnya Jiwasraya kan anjlok. Kenapa? Karena ininya aturan investasinya kadang-kadang suka dilus gitu. SBS ini maksimal 20% loh. Kalau kita bisa transaksi, sebuah perusahaan asuransi bisa transaksi sesuai aturan investasi, saya yakin fraud jarang banget terjadi. Saham syariahnya dia maksimal 10% dan seluruhnya 40% dari jumlah investasi. Yang kemarin terjadi adalah 60% dia ada di saham. Di perusahaan asuransi Jiwasraya itu ya, 60%. Kok bisa kayak gitu? Padahal kan saya ada OJK di sini yang harus berperan. Nah, itulah yang banyak loss di perusahaan-perusahaan asuransi kita yang menyebabkan kalau kalian tahu yang punya asuransi itu paling cuma 0,2% lah dari seluruh orang Indonesia. 0,2% aja. Nah, ibaratnya banyak banget terjadi fraud kayak gini. Gimana mau percaya ya dengan yang namanya perusahaan asuransi. Obligasi syariah maksimal 20% per emiten dan seluruhnya 40% dari jumlah investasi. SBSN-nya maksimal 10%. Reksadana syariah maksimal 10%. EBA syariahnya adalah 10%. Nah, kemudian pembiayaannya 10%, emas murni maksimal 20%, investasi di luar negeri 20%, dan penempatan investasi satu pihak. Pertanyaan saya, kenapa harus ada aturan investasi di perusahaan asuransi syariah? Ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau jawab nggak? Kenapa harus ada aturan investasi?
Silakan Mbak. Coba Bu, itu kembali ke yang tadi nggak sih Bu, untuk menghindari resiko yang tadi Betul. untuk Iya, ini untuk menghindari risiko yang tadi terjadi yang saya bilang kejadian Jiwasraya, dia 60% ada di saham, either saham syariah atau saham konvensional ya. Kok bisa kayak gitu loh? Padahal sudah ada yang namanya aturan investasi, ini sudah tertera dengan baik. Nah itu makanya kalian nanti kalau tiba-tiba kalian bekerja di OJK, aminkan semuanya. Kalau tiba-tiba kalian kerja di OJK, tolong aturan investasi ini dicek dengan baik bahwa benar-benar sebuah perusahaan asuransi harusnya aturan investasi ini di-review baik bulanan maupun per 3 bulanan mereka investasi kemana aja. Hal ini kenapa? Ini untuk melindungi dana-dana nasabah. Dana nasabah benar-benar terlindungi gitu sama perusahaan tersebut, benar-benar investasinya sesuai dengan peruntukannya gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Bu, saya mau tanya. Boleh, silahkan. Bu, jadi kan tadi Ibu jelasin berarti emang di sini ada perannya OJK kan Bu ya, terkait. Tapi kan implementasinya tetap terjadi tuh ada kasus Jiwasraya. Nah itu gimana sih OJK? Apakah OJK emang di sini dia kecolongan atau gimana ya Bu ya menanggapi kasus Jiwasraya ini? Oke, ada yang baca nggak? Dan nanya dulu, ada yang baca nggak kira-kira teman-teman? Nih biasanya laki-laki nih. Bapak-bapak ada yang baca nggak? Kalau kasus Jiwasraya tuh apa sih kecolongan kita? Biasanya laki-laki yang baca nih. Ayo, ada yang mau jawab nggak? Bantu saya dulu. Ada yang mau jawab nggak? Saya coba Bu. Boleh, silakan. Saya udah rada-rada lupa sih Bu beritanya. Tapi Ya, mau udah lama banget. kalau nggak salah tuh masalahnya gara-gara pemilihan sahamnya itu deh Bu yang nggak benar, maksudnya saham gorengan gitu, nggak yang blue chip. Iya, pemilihan saham tidak benar. Dan yang kedua adalah, kalau mau ngecek, itu mereka rata-rata di angka 60% dari jumlah investasi itu saham gitu. Nah, OJK di sini kemarin memang dapat teguran. Dapat teguran artinya bahwa memang ada proses pengawasan yang tidak tepat. Tidak tepat artinya mungkin ada yang loose di sini terkait dengan pengawasan aturan investasi ini gitu. Jadi emang benar, ya namanya manusia penuh dengan kehilafan, sama juga kayak OJK juga ada kehilafan. Nah, mungkin dalam hal proses kita pengawasan ini ada yang tidak benar, tapi sekarang benar-benar pengawasannya sangat rigid untuk asuransi. Ibaratnya Jiwasraya kan perusahaan asuransi pemerintah, kok bisa ya namanya loose gitu. Nah, itu sih jadi kurang lebih seperti itu, Mbak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi memang ada human error di situ gitu. Oke, baik Bu menjawab. Yes, oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Bu, saya mau tanya Bu. Silakan. Kalian nama-namanya tulis-tulis sendiri aja ya di chat. Silakan Mas. Kan kalau misalnya perusahaan asuransi nih dia investasi ke saham, terus ke saham blue chip. Kalau saham blue chip itu kan prevalensi dapat returnnya itu bisa dibilang antar jangka waktu itu dikit gitu ya Bu, dikit-dikit walaupun ya pasti mungkin naik gitu ya. Beda kayak misalnya mungkin ya bisa dibilang saham gorengan mungkin yang ditin nama Jiwasraya, mungkin pertimbangannya gara-gara returnnya dalam waktu yang singkat itu bisa dapat jumlah yang besar gitu. Berarti sebetulnya apakah pertimbangan gimana maksudnya ngaturnya itu? Apakah berarti kalau saham dia harus siap dengan return yang dikit gitu, tapi itu kan juga nggak boleh yang gorengan gitu. Jadi gini sebenarnya, yang namanya asuransi dan deposito yang mereka kumpulkan adalah dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga yang sebenarnya nggak terlalu expect saya ke deposito tuh nggak terlalu expect saya bakalan dapat return yang tinggi, enggak. Sama kayak asuransi, saya begitu di asuransi nggak expect untuk dapat return yang tinggi. Hanya saya expect bahwa ekspektasi saya adalah begitu saya meninggal saya dapat 1 miliar. Itu adalah perusahaan asuransi gitu. Jadi kenapa harus blue chips? Karena ekspektasi saya adalah begitu saya meninggal anak-anak saya dapat 1 miliar gitu. Gitu Mas. Jadi memang ekspektasi kita bukan untuk investasi yang tinggi-tinggi. Kalau misalnya kita mau tinggi, silahkan main langsung di pasar modal. Tapi asuransi nggak bisa gitu. Dia adalah menghimpun dana pihak ketiga yang harus disalurkan kembali kepada dana pihak ketiga tersebut gitu. Nah, salah satu kesalahan yang dilakukan oleh Jiwasraya juga adalah memberlakukan dana pihak ketiga tersebut sebagai revenue. Jadi diakui sebagai revenue gitu.
padahal terus dibalikin lagi. Gimana ya rasanya? Ini saya dapat duit nih hari ini 1 juta, padahal ibaratnya itu harus dibalikin lagi bulan depan. Nah, kayak gitu maksudnya mereka itu ekspektasinya bukan untuk investasi, tapi untuk lebih ke arah perlindungan di takaful ini gitu. Jadi kenapa harus blue chips? Ya karena harus dilindungi. Kenapa bukan saham gorengan? Kenapa? Karena kalau gorengan kan kita nggak bisa melindungi gitu. Lindung nilainya nggak bisa. Itu jawabannya sih. Bu, makasih Jawab banyak. nggak? Iya Bu, kejawab Bu. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Bu mau nanya, Silahkan. kalau misalnya kan misalnya nih mungkin kejadiannya tahun 2020 kan ya mungkin saham pada turun, terus nilai-nilai produk investasi lainnya juga turun karena ekonominya crash. Terus misalnya orang pada narikin uangnya Bu, terus kan berarti dana yang diinvestasikan juga menurun nilainya. Terus misalnya kurang gimana Bu? Oke, kenapa dana investasi? Udah pernah ngitung dana takaful belum sih di sebelumnya, sebelum UTS? Belum, Bu. Belum ya? Harusnya udah ada hitungan sih sedikit. Jadi gini, kalau kita ngitung takaful itu, sebentar, saya pakai pen. Jadi kalau misalnya dana takaful itu, misalnya di kalian kasih katakanlah 10.000 ya. Kalian setor premi 10.000. Dari premi 10.000 ini sebenarnya 2.000 untuk investasi kalian, 8.000 itu susah amat ya ini. Nah, 8.000 itu untuk dana takafulnya. Ini tahun pertama. Jadi ini investasi, ini takaful. Nah, tahun ke-10 kebalikannya. Bisa 8.000. Bentar. Bisa ya. Nggak gaul, mohon maaf. Jadi kalau misal tahun 10 itu bisa kebalikannya. Tadinya kan tadi 10 tadinya kan mana sih? Jadi kan tadi 10.000 ya. Tadi 2.000 untuk investasi di awal tahun 1 ya. 8.000 itu untuk ini investasi nih. Ini untuk dana takafulnya, artinya pertanggungan risiko kalian. Di tahun 10 itu kebalikannya. Jadi ininya 8.000. Ininya 2.000. Kalau dia narik dananya duluan, pertanyaan saya, kalau di tahun pertama dia narik dana duluan, apakah perusahaan asuransi untung? Untunglah. Dia kan dapat 8.000 di takafulnya. Dia kalau narik cuma bisa dapat 2.000 si nasabahnya. Kalau di tahun ke-10 dia narik, tetap aja dia udah untung karena dia udah ngumpulin dana ini. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti ya, Mas? Bu boleh ulangi lagi nggak? Oh, ulangi lagi. Oke. Gimana cara ngapusnya ya? Oke, kita hapus. Jadi kita... Bentar. Jadi gini. Mas setor premi 10.000 ya. Mas setor premi 10.000 nih ya. Saya sebagai perusahaan takaful, saya masukin ke investasi 2.000. Ini tahun pertama ya, tahun pertama. Investasi 2.000, dana takaful artinya buat perusahaan asuransi ngelola dana risiko masih itu adalah 8.000. Di tahun 10 itu kebalikannya, di sini investasinya 8.000, takafulnya cuma 2.000. Pertanyaan saya adalah kalau dia ngambil dana di tahun pertama, nasabah dapat berapa? 2.000. Oke, 2.000. Perusahaan asuransi untung nggak? Untung. Untung lah, kecuali kalau dia yang terakhir gimana? Kalau dia ngambil di tahun ke-10 gimana? Tetap untung karena dia akumulasi ini. Gitu. Oh. Untungannya. Pintar perusahaan asuransi itu. Asuransi syariah juga pintar kayak gini juga ngitung ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dana takaful sama dana investment kurang lebih dia hampir mirip kayak di syariah. Kalau misalnya dia rate-nya yang menurun, tapi bukan syariah, ada yang mirip kayak konvensional lebih tepatnya. Sistem bunga konvensional, jadi kita bayar bunga dulu di awal yang besar. Kalau ini bayar premi yang besar di awal gitu. Premi tabaru tadi, dana tabaru dan dana takaful tadi. Gitu.
ini ya, jadi kalau ditanya untung apa enggak, untung mereka, tetap aja untung, tapi expect bahwa kalian, dia tetap expect kalau misalnya kita buat investasi jangka panjang sih gitu, 10 tahun. Karena keuntungannya bisa double. Tapi hati-hati, makanya hati-hati dengan kalau kita ditawarin perusahaan asuransi juga ada ratingnya. Jadi ada ratingnya, ada blue chips kah, ada bagus kah, ada ratingnya bagus atau enggak. Makanya kadang-kadang mahal ya, kenapa sih Allianz mahal ya? Ya karena dia superior gitu. Dibandingkan dengan ibaratnya kalau kita beli asuransi yang tidak terkenal. Kenapa Allianz Syariah mahal? Karena dia lebih superior. Artinya dia kan sekarang asuransi terbaik ya di seluruh dunia. Nah, ada lagi yang inferior, kan banyak tuh asuransi yang nggak jelas gitu. Tawarkan ke kalian yang lebih murah daripada si Allianz Syariah itu. Ya karena dia gagal bayarnya rendah dibandingkan dengan kalau kalian beli yang lebih rendah gitu. Ada yang mau nanya? Oke, makasih Bu. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada? Oke, lanjut. Jadi, kegiatan investasi untuk core, kekayaan tersedia untuk core, langsung diolah untuk investasi ini. Juga saham syariah maksimalnya 40%, sukuk maksimal 40%. Reksadana syariah maksimal 40%. Kenapa dibatasin ini? Ya, balik lagi. Kasus Jiwasraya adalah kecolongan kita. Kekayaan tersebut maksimal 20% ditempatkan pada satu pihak, kecuali SBSN dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ada kegiatan investasi untuk dana peserta, jadi kan dana peserta ada yang diinvestasikan. Nah, kekayaan dana investasi peserta hanya dapat ditempatkan dalam kekayaan investasi. Kekayaan dana investasi peserta hanya dapat ditempatkan dalam kekayaan bukan investasi dalam jenis kas dan bank, tagihan investasi, dan tagihan hasil investasi. Nah, kalau misalnya kita ngitung yang mana sih likuiditas dan risiko, pasti yang paling liquid adalah makin yang paling liquid itu kalian pasti deposito, saham syariah juga liquid gitu. Tapi risiko di sini, risiko yang paling tinggi biasanya ada di baik EBA syariah maupun saham syariah gitu ya. Baru lari ke sukuk dan reksadana, paling bawah adalah yang paling rendah risikonya adalah deposito. Nah, kebutuhan likuiditas dan risikonya terkait investasi dana peserta, investasi dana shareholder, sama investasi dari dana harta baru. Nah, ini seperti ini. Kalau saya menggunakan dana atau menggunakan underlying investasi untuk investasi dana peserta, maka yang saya pentingkan adalah profitabilitas, artinya saham lebih mendominasi. Kalau profitable untuk investasi dari dana shareholder yang dipentingkan adalah profitabilitas juga, artinya saham lebih mendominasi. Nah, kalau investasi dana tabaruk yang tadi saya kasih contoh kemasnya, dia adalah angka 8.000 itu, maka yang paling penting adalah likuiditas. Artinya saya paling penting itu adalah ditempatkan di sukuk negara dan juga deposito gitu. Karena kenapa? Ini adalah investasi untuk dana pihak ketiga yang dikembalikan lagi. Maka mau nggak mau harus pilih yang likuiditasnya tinggi seperti sukuk negara dan juga deposito gitu. Ada yang mau nanya sampai sini? Ada yang mau nanya nggak? Beda ya. Jadi kalau investasi dana peserta atau investasi dana shareholder, maka kita main di saham yang mendominasi, artinya profitabilitas tinggi, karena ini dibalikan lagi kepada peserta dalam bentuk dana investasi. Nah, investasi dana peserta itu yang mana? Yang tadi saya kasih tunjuk ya, yang 10.000. Gimana sih caranya? Wait. Yang 10.000 tadi ya, dana pesertanya itu kan. Nah, investasi dana peserta itu yang tadi yang 2.000 itu. Sama investasi dana shareholder-nya 2.000 ini nih. 8.000 itu sebenarnya adalah yang dana tabaruk. Di tahun awal gede banget memang. Jadi ini nggak boleh nih mainnya, harus pay safe nih yang 8.000 ini. Artinya likuiditas, sukuk negara, dan deposito. Karena ini akan dikembalikan lagi dalam bentuk yang namanya klaim. Gitu deh. Jelas? Jelas Sora? Kenapa dia sukuk negara dan deposito? Jelas nggak? Jelas, Bu. Nanti kalau saya kasih tugas, jelas nggak? Ya, Mbak. Ada yang mau nanya tadi? Jelas, Bu, jelas. Oke. Nah, faktor penentu pertumbuhan takaful adalah faktor fundamental demografi. Ini saya sedih banget sebenarnya tinggal di Indonesia ya terkait takaful ya. Kalau saya tinggal di Malaysia, karena saya kuliah di S3 ini Malaysia, saya tanya ke teman-teman semua di kelas, kamu punya
takaful nggak? Punya, 80% mereka punya takaful. 80% masyarakat di Malaysia itu punya asuransi. Asuransi adalah prestis kayak kita punya deposito gitu kalau di sana. Di Indonesia saya tanya ke mbak-mbak dan mas-mas di sini sekalian, ada yang punya takaful nggak? Gitu. Ada yang punya asuransi nggak di sini? Jangan bilang asuransi dari UI ya kalau misalnya ada. Jarang banget orang Indonesia yang punya asuransi, apalagi yang punya yang namanya unit link. Apalagi sekarang banyak banget yang namanya para financial planner yang bilang unit link, jangan main di unit link, karena mendingan kalau saham sendiri, asuransi sendiri gitu. Padahal kalau di Malaysia itu unit link itu berkembang banget gitu. Nah kita itu nggak sampai 0,2% lah untuk yang namanya asuransi sendiri gitu. Jadi kesadaran asuransi kita masih sangat rendah. Even pada saat COVID ini yang ke asuransi aja sedikit banget gitu. Meningkatnya populasi kaum muda sasaran utama pasar. Nah di luar negeri pada saat COVID ini orang-orang belinya bukan beli ibaratnya kebutuhan sembako, mereka belinya udah beli asuransi gitu. Nah, besarnya populasi Muslim sekitar 86%. Sosioekonominya kita peningkatan pendapatan per kapita. Peningkatan kesadaran asuransi, peningkatan kesadaran umat Islam untuk berasuransi sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini yang paling saya sedih adalah banyak banget orang-orang yang nggak ngerti apa itu takaful dan berbicara bahwa semua asuransi itu halal. Meninggal itu udah kepastian, nggak usah diasuransi-asuransiin. Itu saya sedih banget, padahal sebenarnya kita tuh udah bikin instrumen yang kehalalannya sudah kita takar demikian rupa, tapi masih banyak tuh omongan-omongan kayak gitu. Ngapain sih pakai asuransi, meninggal ya meninggal aja gitu. Nah itu sedih juga sebenarnya kalau kita sudah belajar yang namanya takaful ini gitu. Nanti teman-teman kan belajar cara ngelolanya. Nah kasih tahu dah mereka itu gitu. Pengelolanya susah banget loh gitu. Nah faktor pasar semakin banyak jaringan syariah terutama setelah perusahaan asuransi konvensional membuka UUS. Jadi sekarang perusahaan asuransi udah gandeng sama bank syariah. Jadi kalau kalian jadi orang kaya nih, biasanya kalian punya tabungan prioritas, itu nanti kalau kalian suka didatengin sama banknya plus orang asuransi, jadi double gitu. Apa saya? Ada paket. Oh iya. Nah, kemudian marketingnya makin baik gitu. Baik dengan sistem keagenan atau agensi. Nah, pasar modal juga lebih relatif baik dan aktif gitu. Nah, kemudian faktor regulasi adalah adanya peran aktif DSN MUI. Ini mohon maaf tadi ada gangguan. Kemudian peran aktif dari DSN MUI yang sudah mendorong perusahaan asuransi syariah ini untuk berkembang. Nah, udah ada kayak gini, udah ada faktor penentu pertumbuhan takafulnya, tapi ternyata kita itu masih belum banyak bergerak gitu. Nah, ini udah banyak ibaratnya faktor penentu pertumbuhan takaful, tapi kita jarang memanfaatkan. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Bu mau tanya lagi Bu. Boleh silakan. Ini ada kaitannya juga nggak ya Bu sama misal kualitas perusahaan asuransi terutama takaful gitu di Indonesia yang nggak seberkualitas di Malaysia? Itu salah satu faktor penentunya juga nggak ya Bu? Kalau menurut saya, mereka itu tidak berkualitasnya dalam hal mengedukasi. Jadi, edukasi kepada nasabah itu masih sangat kurang gitu. Edukasi terkait takaful ini masih sangat kurang. Ibaratnya kalian baru ngerti takaful setelah ambil kuliah takaful apa enggak? Iya Bu. Ya, itu makanya. Gimana caranya kita memastikan bahwa semua orang ini mengerti konsep takaful ini gitu. Even mereka nggak tahu loh dana takaful itu ada dana tabaruk, tapi mereka boleh bilang bahwa itu semua asuransi haram gitu. Padahal mereka nggak tahu di takaful itu ada dana tabaruk. Nah itu yang sedihnya makanya. Jadi saya setuju banget sih kalau yang namanya edukasi takaful ini memang harus massal sekali gitu. Karena sekarang itu ya masih hanya sebatas kalian-kalian yang ngambil kuliah takaful aja gitu. Untuk tahu takaful ya. Jadi kalian kalau sekarang ditelepon sama perusahaan asuransi, Bu saya mau menawarkan produk, Bapak, Ibu saya menawarkan produknya apa? Takaful, kalian udah bisa jawab sendiri, harusnya. Gitu. Nah itu sih, edukasi kita masih kurang. Perusahaan asuransi masih bagusnya sama, ibaratnya Allianz juga ada di sana. Di sana juga pakai Allianz, di sana juga pakai sama kayak kita, pakai Prudensial. Tapi di sana itu edukasinya massal, jadi orang-orang itu senang. Jadi di sana itu juga
baru sekarang ini yang namanya BUS dan UUS menggandeng asuransi syariah. Sebelumnya itu nggak digandeng, jadi BUS jalan sendiri, UUS jalan sendiri, asuransi syariah jalan sendiri gitu. Nggak kayak gitu harusnya, karena orang Indonesia familiarnya sama apa? Sama deposito, harusnya digandeng itulah. Deposito digandeng dengan yang namanya asuransi syariah ini gitu. Udah jawab belum, Mas? Ya Bu, makasih banyak Bu. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Ibu mau nanya, Silakan. emangnya Bu kalau misalnya kayak dulu Ibu ngerasanya kalau di Malaysia sendiri tuh mereka gimana sih Bu, kayak mungkin edukasinya gitu ke masyarakatnya sampai rata-rata awareness ke asuransi dan takaful tuh gede? Oke, mereka itu jualan asuransi syariah sama kayak jualan deposito. Seiger itu gitu loh, seiger itu mereka jualan asuransi. Jadi orang-orang itu tahu yang namanya asuransi syariah ya sama persis kayak deposito. Dan itu belum saya temukan di Indonesia gitu. Jualan deposito kita di Indonesia lebih gencar daripada jualan asuransi. Artinya jualan asuransi lemes banget gitu. Nah, itu sih harusnya dari mana? Dari regulator. Di sini harusnya semuanya dari regulator, si regulator yang bikin peraturan. Kayak saham syariah kan sekarang udah mulai banyak tuh kelas-kelas saham syariah gitu kan, udah banyak. Nah, mudah-mudahan ke depannya asuransi syariah juga banyak kelas-kelas seperti itu gitu. Nah, sekarang itu banyakan edukasinya dari agen. Sayangnya, agen. Jadi kalian sering dihubungin kan teman-teman kalian yang jadi agen. Mungkin di sini ada yang jadi agen gitu. Sayangnya agen-agen ini, kalau saya boleh jujur, pengetahuan terkait asuransi syariahnya masih minim banget gitu. Jadi kalau saya suka iseng orangnya, saya suka iseng kalau ditawarin sama agen, saya challenge saja pertanyaan ke mereka dan mereka rata-rata nggak tahu kalau konsep asuransi syariah ada dana baru, mereka nggak tahu. Agen loh mereka. Agen itu harusnya apa? Mereka kan dan pemasaran yang paling depan yang berhubungan sama yang namanya nasabah. Nah banyak yang nggak tahu konsep asuransi syariah itu seperti apa. Itu Mbak kekurangannya jadinya. Ya saya belum melihat seiger Malaysia sih untuk kita jualan takaful ini gitu. Ya, mudah-mudahan kalian ini kan nanti para pembaharu dunia. Nah, silahkan diubah tuh. Saya kepengen banget kalau asuransi syariah ini nanti berkembang. Nah, ini juga nih, saya jarang banget ada nemuin yang namanya skripsi kalian terkait dengan asuransi syariah. Nggak tahu pada nggak minat atau gimana, atau susah kayaknya datanya. Kayaknya yang kedua itu susah datanya kali, yang namanya asuransi syariah. Atau susah cari, kalau mau cari data sekunder, susah nih cari orang-orang data sekunder, susah nih cari data primer maksud saya. Susah nih cari orang-orang yang punya asuransi syariah. Nah, lebih ke arah situ sih. Jadi skripsi tentang ini juga masih dikit banget gitu. Ayo dong kalian mulai skripsi tentang takaful. Nih skripsi favorit kalian nih biasanya adalah yang namanya teknologi acceptance model. Nah itu mulu dari tahun ke tahun. Nah, cobalah main ke takaful. Padahal takaful ini banyak sekali ranah yang bisa digarap oleh kalian gitu. Ada yang mau nanya nggak? Bu, saya mau nanya, Bu. Silakan. Tapi ini mengenai BPJS, Ibu. Kalau saya baca tuh BPJS itu kan merupakan salah satu asuransi kesehatan. Apakah berarti kan di sini berarti asuransi itu, apakah si BPJS ini juga kayak dana-dana yang kita kasihin ke pemerintah itu tuh juga diinvestasiin? Atau kayak itu tuh cuma untuk di perputaran di antara masyarakat untuk saling bantu itu? Oke, jadi tolong bedakan antara asuransi dengan jaminan sosial. Jadi BPJS itu masuknya ranah jaminan sosial, dia bukan asuransi. Karena ibaratnya gini, artinya jaminan sosial adalah kalau pemerintah nggak subsidi itu BPJS, mati nggak BPJS? Mati BPJS-nya. Ibaratnya gitu, kalau misalnya pemerintah nggak subsidi itu BPJS bisa mati. Beda kayak asuransi, kalau pemerintah nggak subsidi asuransi tetap bisa hidup. Nah itu adalah asuransi. Yang kita belajar saat ini adalah asuransi, ranahnya adalah asuransi syariah itu. Bukan BPJS. BPJS itu ranahnya ke jaminan sosial gitu. Nah, itu sih Mbak jawabannya. Jadi dia masuk ke jaminan sosial. Dia kalau kata dokter-dokter itu adalah asuransi yang paling baik sedunia. Jaminan sosial yang paling baik sedunia itu namanya BPJS. Paling murah dan paling baik. Gitu. Saya nggak ngerti paling baiknya itu maksudnya adalah negatif, artinya nggak bisa ngolahnya aja gitu. Artinya kenapa kita selalu rugi gitu. Nah ya karena memang biayanya terlalu besar gitu. Itu adalah jaminan sosial.
kita nggak bisa menampilkan bahwa itu adalah jaminan sosial BPJS itu. Gitu. Kalau di luar negeri, yang namanya untuk kalau kita mau tinggal di luar negeri aja nih, nanti mungkin Mbak atau Mas ada yang ngambil S2 gitu ya, di luar negeri, itu kalian harus bayar asuransi tinggi banget loh. Kalian bisa bebas, ibaratnya kalian mau sakit apapun akan ditanggung, tapi bayar asuransi pertama tuh tinggi banget. Itu asuransi pemerintah. Nah, maka yang paling loyal itu adalah asuransi BPJS, yang paling murah itu asuransi BPJS. Sometimes ini kayak merendahkan profesi dari dokter itu sendiri gitu. Kok dokter dibayar murah banget ya? Kalau kalian tahu per resepnya berapa sih, itu paling 1.000-2.000 loh itu per orang untuk BPJS. Dokter loh itu. Pendidikannya lama banget. Kita ekonomi 3,5 tahun bisa kelar lah, mereka lama banget untuk sekolahnya ibaratnya gitu. Tambah koas kan. Nah, itu sebenarnya kritikan kita sih bahwa kita sebenarnya BPJS itu adalah ranahnya jaminan sosial, bukan ranah asuransi. Gitu, Mbak. Ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada? Nah, ini adalah dilihat dari 27 overview potensi takaful, dilihat dari 27 negara, di mana TDP takaful, premi takaful global 7,4 juta USD dengan growth-nya 20%. Growth-nya di Indonesia tinggi 55%, tapi penetrasi baru 1%. Jadi kalau misalnya kita ngitung 1% dikali 55%, tetap aja masih sedikit. Masih sangat sedikit masyarakat Indonesia yang sadar asuransi, sekitar 2 juta jiwa dari 220 juta penduduk Indonesia, tapi di tahun 2028 ya, 2008. Ya, sekarang naik 2,2%. Enggak jauh juga ibaratnya, kalau bayi ini lama banget nih kita nih ininya. Grow-nya kalah sama pertumbuhan e-commerce. Nah, untuk syariahnya baru 0,024%, arti 2,33% dari premi nasional. Nah, gimana cara managing investment portfolio under takaful? Nah, ini yang akan kita pelajarin managing investment portfolio under takaful sendiri. Sama tadi kata takaful operatornya boleh invest di ekuitas, di real estate, di land, tapi hati-hati kalau real estate dan land. Tiba-tiba ada yang klaim real estate sama landnya nggak bisa dijual. Nah, itu adalah masalah. Makanya kenapa real estate, land, agriculture, itu jarang banget dilakukan perusahaan-perusahaan asuransi. Ya, mereka berarti harus menjual ini semua dan itu takes time gitu. Jadi susah banget dicairin gitu. Apa sih most influential factors that affecting investment, katanya portfolio takaful companies. Yang pertama adalah regulasi. Jadi regulasi kayak tadi, Indonesia seperti apa sih regulasinya untuk yang namanya takaful itu sendiri. Ada batasan syariah, juga batasan syariah. Dia boleh investasi di mana aja. Investment departemennya juga diperhatikan, size-nya juga diperhatikan, takaful model sama ownership atau kontrol. Kontrolnya ini asuransi BUMN atau bukan gitu. Nah, ini mempengaruhi yang namanya investment decision. Anehnya Jiwasraya kan BUMN ya, ownership dan kontrolnya harusnya tinggi banget loh. Nah, itu yang kecolongan kita. Nah, regulatory framework for takaful companies restrict their investment freedom? Jawabannya adalah yes. Karena kalau misalnya kita ada punya regulator yang strict banget sama perusahaan asuransi, mereka juga geraknya susah, mau investasinya susah di mana-mana aja gitu. Nah, directly dia amount investednya domestic dan local currency. Indirectly mereka pakai metode namanya solvency margin atau capital adequacy-nya, perusahaan asuransi harus berapa sih capital kecukupan modalnya gitu. Sama pengukuran risikonya biasanya dari regulatory framework udah bikin yang namanya kerangka pengukuran risiko. Ini akan kita pelajari nanti di pertemuan ketiga, keempat. Kemudian solvency margin-nya jika perusahaan invest pada single equity atau company more than 5% of its capital, admissible aset harus direstrict hanya 5% gitu ya. Jadi kalau misalnya dia menginvest pada single equity 5%, maka yang diperbolehkan asetnya yang diperbolehkan hanya 5% tersebut gitu. Nah, ini direct dan indirect restriction-nya kalau agak beda-beda setiap negara restriction-nya. Nama saya baru dapat di Bahrain, sama Malaysia, sama Jordan. Nah, Indonesia sendiri agak tertutup nih untuk direct dan indirect restriction-nya. Di Malaysia itu investment in certain asset classes-nya itu 15% di government sukuk.
Jadi ada batasan 15% di government sukuk. Kalau ini Bahrain nggak ada batasan. Di Jordan not applicable. Di Indonesia rata-rata not applicable. Artinya tidak tidak di expose gitu. Jadi saya nggak bisa dapat datanya. Domestic aset Malaysia sendiri 80% harus di domestic aset. Kalau Bahrain bebas, karena kenapa di Bahrain itu pasarnya global, di Jordan juga nggak not applicable, jadi nggak tahu saya gimana aturannya. Local currency di Malaysia adalah wajib, ya, again kalau di Bahrain itu dia pasarnya udah pasar global, maka tidak wajib pakai local currency. Kalau Malaysia dia masih agak jauh ini sedikit lah, indirect tidak. Sedangkan dia kalau misal di Bahrain dia harus mengukur skala solvency, kalau di Jordan dia harus pakai mengukur kadar risiko untuk mengukur batasan-batasan investasinya. Nah, ownership takaful mempengaruhi investment decision pada takaful company. Tadi saya bilang ownership-nya ada di perusahaan pemerintah atau di swasta nih gitu. Nah, biasanya banyak takaful companies controlled by Islamic bank atau dominated shareholder. Nah, ini yang mungkin jawaban juga dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bahwa perusahaan takaful di negara lain itu biasanya dikontrol sama perbankan Islam atau dikontrol sama dominated shareholder. Artinya, kalau dikontrol sama perbankan Islam, mereka jualan bisa gandeng gitu. Kalau kita takaful sendiri, Bank Islam sendiri gitu, jadi jualannya nggak bisa gandeng. Dan yang lebih sedihnya adalah Bank Islam kita kan juga persentasenya nggak begitu tinggi gitu, market share-nya nggak begitu tinggi, makanya takafulnya juga sedikit gitu. Ini percentage control sama amount invested, bahwa kelihatan di sini bahwa sesuatu yang dikontrol dengan amount yang diinvestasikan itu sejalan gitu. Nah, rata-rata konsentrasinya masih di deposito nih dibandingkan dengan ekuitas dan investment. Karena kenapa? Yang tadi saya bilang, banyak kan ada di dana takaful, ada di dana tabarunya itu, bukan dana investasi. PSA-nya masih sedikit nih. Nah, ownership sendiri itu dikhawatirkan ada yang namanya conflict of interest, artinya saya maunya investasi di sukuk, yang lainnya maunya investasi di mana. Nah, itu padahal ada conflict of interest di situ. Saya sebagai shareholder, dia sebagai ibaratnya manager. Nah, ini sama sih adanya conflict of interest. Adanya systematic risk juga. Komposisinya berinvestasi berbeda antara shareholder dan partisipan. Iya, pastinya ada significant differences karena shareholder maunya keuntungan dia tinggi, participants maunya keuntungan partisipan tinggi. Nah, ini gak bakalan nyambung nih. Akhirnya sampai kalau misal kalian pernah tahu dunia pasar modal ada bid and ask kan. Bid and ask ini nanti lama-lama akan sampai satu titik. Nah, ini juga sama nih antara shareholder sama participants. Mereka akan ketemu di satu titik gitu untuk komposisi investasinya. Shareholder maunya investasi di sektor-sektor yang menghasilkan return tinggi. Partisipan maunya udahlah investasi yang nggak usah yang terlalu returnnya tinggi, yang penting dana saya bisa dikembalikan gitu, bisa membayar klaim. Itu maunya partisipan. Jadi ya memang berbeda nih kalau misalnya kayak gini. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Ada yang mau nanya? Nggak ada? Nah, misleadingnya adalah many takaful companies have been invested in equities and real estate. In many sources, the shareholders' investment has mixed with participants' investment. Harusnya seperti itu. In many sources, shareholders' investment has mixed with participant investment. Makanya saya bilang mereka kayak bid and ask. Mereka akan ketemu di satu titik nih. Shareholder maunya apa, participants maunya apa. Gitu. Nah, kalau with shareholder funds, tanpa adanya shareholder funds, nah makanya kan si partisipan sendiri pasti maunya yang play safe aja, play safe-nya di sini ya. Jadi play safe-nya dia nih, ini kok play safe-nya dia di sini nih, bahwa dia cuma 65% gitu. Kalau misalnya dia shareholder pasti nggak usah lah pakai cash, nggak ada keuntungannya sama sekali buat kita sebagai shareholder, maka kita main aja di ekuitas yang tinggi. Nih shareholder maunya begini, tanpa ada shareholder fund, maka mau nggak mau dia adalah dana dari si partisipan doang kan, maunya ya play safe aja. Play safe itu ada di cash dan investment dan government suku. Jadi ini muter-muter aja udah.
Gitu. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Ada yang mau nanya nggak? Udah pada ngerti semua belum? Diam, tanda mengerti. Diam, tanda dimatikan. Diam, tanda apa nih? Bu, Oke, ada yang jujur mau nanya? saya masih agak bingung yang ini si shareholderan ini. Oke, kalau masih bingung. Jadi gini, Dana, saya sebagai partisipan ya, itu ada perusahaan asuransi itu ada yang punya, namanya si Allianz, atau namanya si Prudensial. Si Prudensial saya maunya pokoknya investasi yang mahal aja nih, yang tinggi aja nih. Jadi kalau bisa semuanya di ekuitas. Kalau ada shareholder funds, artinya kan saya duitnya paling gede di sini, makanya saya pakailah, udah masukin aja ekuitas, udah cash nggak usah itu tinggi-tinggi. Nah, saya terus kemudian si without, artinya si shareholder nggak masuk lagi nih, shareholder nggak menyertakan dana, berarti pure dananya dari apa? Dari partisipan. Nah, sebagai partisipan saya maunya apa? Saya maunya uang saya balik. Uang saya aman, saya meninggal dapat 1 miliar anak saya. Maka mau nggak mau ditempatin di cash and investment dan government atau sukuk. Karena kenapa? Dia paling safe. Ini kan instrumen paling safe kan? Maka mau nggak mau di cash and investment dan government atau corporate sukuk gitu. Ini kalau pakai ibaratnya dana partisipan without shareholder funds gitu, Mbak. Udah jelas? Ibu, si shareholder funds ini maksudnya beneran shareholder kayak atas katakanlah Allianz-nya gitu? Maksudnya, Yes, betul. Ya kan? Gitu. Okay. Iya, dari pihak Allianz sendiri, artinya dari perusahaan takaful syariah sendiri, dia itu pasti maunya return tinggi, gitu. Makanya larinya ke ekuitas ini nih, makanya banyak di ekuitas. Tapi kalau partisipan pasti maunya tingkat pengembalian yang tinggi, gitu. Tingkat pengembalian tinggi. Maunya adalah uang mereka aman, play safe gitu. Itu Oke, Mbak Bu, udah bedanya. paham. Oke, sudah paham ya? Ada yang mau nanya lagi? Nggak ada? Oke, kalian harus dapat banyak ilmu nih hari ini. Nah, kalau si shareholder fund itu adalah dia biasanya, makanya kita bagi nih. Kita bagi, ya udah deh kalau gitu shareholder fund, kamu mikirin deh long term investment-nya gitu. Daripada berantem terus kan, ini kan berantem terus nih, ibaratnya kayak gini kan berantem terus nih. Udah deh kita bagi aja shareholder fund, ranah kamu adalah mengembangkan perusahaan untuk long term investment. Sedangkan participant fund itu adalah depend on insurance liabilities. Jadi si participant fund ini lebih kepada untuk mengembalikan duit itu gitu. Jadi insurance liabilities-nya seperti apa. Itu ya bedanya antara shareholder funds dengan yang namanya participant funds. Akhirnya udah deh daripada berantem terus kita pisahin aja dua ini. Gitu. Nah, ROI dari takaful companies investment portfolio may either not allow takaful firms to compete in market and then expose them to higher risk compared to konvensional. Iya atau enggak? Ini kita lihat di sini. Ini adalah aset classes-nya ya. Di Bahrain rata-rata dia di cash and investment, di Jordan di cash and investment. Kenapa sih kayak gini? Ada yang tahu nggak di Malaysia dia kayak gini? Malaysia ini tipikalnya hampir mirip, bukan hampir mirip. Malaysia ini tipikalnya adalah lagi masif di sukuk. Jadi sukuk itu paling growth itu ada di mana? Ada di Malaysia. Jadi kenapa government sukuk dan corporate sukuk dia berkembang banget? Kalau di Bahrain sama Jordan ini dia tidak terlalu berkembang. Lihat ya, government sukuk mainnya dikit banget mereka. Mereka play safe, mainnya di cash and investment. Kalau Bahrain dia mainnya di cash and investment account atau deposit gitu. Nah ini karena Malaysia sudah pintar yang namanya mengembangkan government sukuk dan corporate sukuk gitu sih. Ini pilihan dari aset classes mereka. Mana yang lebih baik? That's why orang-orang pada lebih prefer, ibarat orang Malaysia seneng nih invest di perusahaan asuransi Malaysia. Kenapa? Mainnya udah bisa lebih return lah daripada main di Jordan sama di Bahrain gitu. Kan main di government sukuk sama corporate sukuk lebih gede kan keuntungannya daripada di deposito. Returnnya ya. Nah, apakah takaful model mengadopsi perusahaan effect composition dari investment portfolio?
which one is the best? No need to unify takaful model. Jadi sebenarnya nggak ada sih takaful model yang bagus. Mana sih yang bagus, Malaysia atau Bahrain? Enggak. Itu adalah balik lagi ke tipikal investasi dan tipikal masyarakat di negara tersebut. Gitu. Size of takaful kira-kira mempengaruhi komposisinya enggak? Semakin besar size of takaful, biasanya higher ROI, return on income-nya. Kemudian return on investment. Kemudian there is no significant differences between the percentage of asset classes in different investment portfolio, small, medium, dan juga large takaful. Sebenarnya paling benar adalah yang kedua, nggak ada sih perbedaannya antara invest persentasenya antara small, medium, dan large takaful. Cuman biasanya perusahaan takaful yang besar atau large takaful companies, dia play-nya lebih safe dibandingkan dengan perusahaan yang small. Small dia karena dia masih kecil jadi lebih suka risiko. Kayak anak kecil kan lebih suka main yang lebih berisiko kan. Nah sama aja kayak perusahaan takaful, biasanya perusahaan yang kecil dia lebih suka bermain lebih risiko daripada perusahaan yang besar gitu. Karena kenapa perusahaan besar nanggung risikonya lebih gede kan, ibaratnya nasabahnya lebih banyak mereka tanggung risikonya. Nah, kompetensinya kira-kira perusahaan pekerja dalam investment department mempengaruhi nggak investment portofolionya? Sedihnya kita itu banyakan di perusahaan takaful tuh masih ibaratnya karbitan konvensional. Yang kerja masih orang-orang konvensional. Perusahaan orang-orang syariah nih yang ngerti takaful dan bekerja di takaful tuh dikit banget. Nah itu makanya yang menyedihkan ya terkait dengan takaful ini. Nah, current practice-nya adalah investment department diperlakukan sebagai back office function. CEO dia konsentrasinya pada underwriting profit. Employees and investment in investment department either come from conventional banks or underwriting experience. Jadi yang datang dari syariah itu masih sangat sedikit. Nah, ini tantangan ke depannya bahwa dikit banget loh perusahaan si employees ini di investment department yang comes dari syariah itu sendiri. Nah gitu. Other factors-nya ini terserah mau diukur dari 5 sampai 1, artinya dari very strong sampai ke weak. Regulatory framework, menurut saya sih dia very strong ya di sini. Syariah restriction and investment-nya juga very strong. Lack of staff-nya ini masih bisa diakalin soalnya pakai konvensional. Ilmunya masih bisa dipelajarin lah. Mereka dapat training tiap minggunya. Kemudian controlling-nya, shareholder-nya, controlling company ini nggak begitu berpengaruh di Indonesia. General economic condition, of course, dia ada di 5. Azan dulu ya kita.
La ilaha illallah. Ya, kita lanjutin lagi. Mereka juga ekspektasi terhadap investasi juga inflasi juga kita harus hitung 5 lah strong dia. Expected rate of return-nya juga dihitung banget. Safety investment of course. Liquidity-nya juga of course. Ini untuk menentukan investasi di mana ya. Cash income-nya of the investment bisa di 4 kali ya. Sama distribution of company liabilities dia ada di ini penting juga. Nah, ini dia based on persepsi. Artinya tadi itu persepsi saya. Mungkin persepsi kalian juga bisa beda. Nah, takaful companies butuh nggak sih untuk merubah current composition-nya? Sebenarnya nggak ada signifikan perbedaan antara actual atau desired composition-nya dari takaful companies. But the practice rata-rata mereka mengubah current composition-nya. Kalau misalnya ternyata dalam 6 bulan berjalan, biasanya 6 bulan berjalan ada yang tidak menghasilkan maksimal gitu loh keuntungannya. Nah, ini silakan nanti mau diisikan berapa sih desired-nya di Islamic Government Bond, kira-kira Indonesia seperti apa, Islamic Corporate Bond-nya seperti apa, listed equities, unlisted equities, mutual funds, real estate investment, related party investment, 1 year or less instruments, kemudian conventional products. Nah, ini nanti harus equal-nya terakhir ini 100%. Gitu. Nah, tugas kalian silahkan cari artikel atau berita tentang portofolio takaful di Indonesia atau negara lain dan berikan analisis singkat tentang takaful tersebut. Bikin kelompok yang artinya kelas A dengan kelas A, kelas B dengan kelas B, bikin kelompok. Saya udah kasih kolom assignment di Mas. Jadi bikin kelompok 5 kali ya, satu kelompok itu 5, silahkan cari artikel dan berita tentang portofolio takaful. Beritanya agak-agak sulit untuk dicari, tapi kalian pasti bisa nyari karena tahun lalu pada bisa nyari kok. Jadi cari artikel dan berita tentang portofolio takaful dan analisis singkat terkait takaful tersebut. Apa dampaknya portofolio takaful? Ini carinya dari mana dong? Ini kalian kan dia udah belajar, kalian udah harus tahu kira-kira dampak proporsinya gimana nih kalau misalnya dia pakai proporsi yang seperti itu. Dan secara umum dan coba buatlah dalam bentuk infografis. Jadi kalau udah selesai dibikin infografis dan presentasinya besok adalah presentasi dari infografis tersebut. Artinya satu, misalnya kalian ambil portofolio dari asuransi Allianz Syariah. Nah, kalian silahkan bikin infografisnya misalnya, oh iya ternyata Allianz Syariah portofolionya banyakkan di saham syariah. Efeknya apa? Efeknya artinya dia sangat berisiko seperti itu misalnya ya. Jadi silahkan dibuat, besok kita presentasikan. Kalian bikin infografis aja biar presentasinya nggak usah terlalu lama gitu. Oke? Ada yang mau nanya? Satu kelompok 5 orang. Kalau ada 5, ada yang 4 mungkin ya kalau di kelas yang sebelah. Nah, soalnya nanti dilihat aja, kita nggak ada ketua kelas ya di masing-masing kelas. Kalau ada ketua kelas, silahkan baginya nanti sama ketua kelas ya, kelompok 5 tersebut. Itu. Ada yang mau nanya? Yes. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, mudah-mudahan hari ini bisa menambah ilmu kalian ya. Saya yakin kalian ilmunya bakalan bertambah tentang investment portfolio undertaking sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yo.